Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas mengenai metabolisme karbohidrat. Salah satunya adalah prosesnya itu adalah glikolisis. Berbicara mengenai glikolisis, kita ketahui dulu definisinya secara singkat, yakni glikolisis adalah proses oksidasi molekul yang kita sebut sebagai glukos atau glukosa. Dan perlu diingat bahwa glukosa itu nanti akan mempunyai 6 karbon, gitu ya. Jadi yang dimaksud glikolisis di sini adalah pemecahan dari glukosa, kemudian kita rubah glukosa tersebut menjadi molekul-molekul yang lain. Oke, molekul yang lainnya apa? Nanti kita akan bahas di slide ini. Oke, di sini kita masuk ke dalam tahap glikolisis. Glikolisis tadi kita sudah tahu bahwa ada pemasukan glukosa, gitu ya. Glukosa, kemudian glukosa terdiri dari 6 karbon. 6 karbon tersebut saya gambarkan menjadi bulatan-bulatan warna biru yang di atas. Oke, kita beri nama saja di sini. Karbon 1, 2, kemudian karbon 3, 4, 5, dan kemudian di sini adalah karbon yang ke-6, gitu ya. Ada 6 karbon. Dari ke-6 karbon tersebut, si glukos ini itu dia bersifat water soluble atau bisa larut dalam air, sehingga dia akan bisa berdifusi langsung masuk ke dalam sel kita. Tetapi tetap butuh molekul lain untuk membawa, yakni yang disebut sebagai transporter. Nama transporternya adalah GLUT. GLUT di sini dia dapat bersifat bidireksional, sehingga dia dapat memasukkan molekul dari luar sel ke dalam sel dan sebaliknya. Kemudian di sini kita lihat ada enzim yang namanya heksokinase dan juga glukokinase. Heksokinase dan glukokinase ini berguna untuk dapat mengaktifkan atau dapat mengkonversikan nanti ATP menjadi ADP, sehingga glukos tadi yang masuk ke dalam sel itu kita beri nama sebagai glukos 6-fosfat. Oke, sekarang muncul pertanyaan baru. Dari mana sih datangnya si P ini atau si fosfat ini? Dia sebenarnya datang dari konversi ATP menjadi ADP tadi, sehingga ada fosfat yang diberikan ke si karbon. Sehingga karbon ini tidak lagi hanya terdiri dari karbon saja, tetapi akan berikatan dengan PO43-min. Sehingga nama molekul ini adalah glukos 6-fosfat, di mana fosfat berikatan dengan atom ke-6 dari glukosa. Kita masuk ke tahapan selanjutnya. Di sini ada enzim yang namanya adalah fosfoheksoisomerase. Kemudian dengan bantuan enzim ini, maka glukos 6-fosfat dia akan dirubah menjadi bentuk isomernya, yakni adalah fruktos 6-fosfat. Fruktosa 6-fosfat memiliki jumlah karbon, hidrogen, dan oksigen yang sama dengan glukosa 6-fosfat. Langkah berikutnya itu adalah langkah yang irreversible. Di sini sudah saya bedakan warna anak panahnya menjadi warna hitam. Sementara kalau yang stepnya bersifat reversible atau bisa kembali gitu ya. Jadi kalau yang warnanya hitam, ini kalau misalnya dari fruktos 6-fosfat kemudian menjadi fruktos 1,6 bisfosfat, maka dia tidak bisa kembali lagi menjadi fruktos 6-fosfat. Dari fruktos 1,6 bisfosfat itu tidak bisa kembali menjadi fruktos 6-fosfat. Berbeda dengan fruktos 6-fosfat dan glukos 6-fosfat. Kalau yang fruktos 6-fosfat ke glukos 6-fosfat itu bisa berubah kembali atau kita sebut sebagai reversible step atau langkah yang bisa berkebalikan gitu ya.
Yang reversible step itu sudah saya berikan warna pink, panah warna pink. Kemudian yang untuk irreversible kita beri warna hitam tadi. Oke, kita balik ke gambar ini ya. Sebelumnya PO43- di sini, PO43- dia hanya terdapat pada karbon nomor 6. Namun pada bagian ini, fruktos 1,6 bisfosfat, dia memiliki ikatan dengan PO43- tadi, dia memiliki ikatan di sebelah sini, PO43- di C1, atom karbon C1. Di sini ada PO43-. Kemudian di sini juga tetap ada PO4. Ya. Sehingga namanya menjadi fruktos 1,6 bisfosfat. Bukan bifosfat, tetapi bisfosfat. Bedanya antara bisfosfat dengan bifosfat itu adalah kalau yang bisfosfat, molekul fosfatnya terletak di antara molekul karbon, sama seperti yang tadi kita gambarkan, yakni dia terpisah. Jadi di sini ada fosfat, kemudian ada atom karbon, kemudian baru ada fosfat lagi. Sementara kalau untuk yang bifosfat, dia tidak memiliki space, tidak ada ruang di antara atom C selanjutnya dengan atom P. Jadi kalau di sini atom P, maka dia langsung atom C. Itu ya. Oke, di sini yang berperan merubah fruktos 6-fosfat menjadi fruktos 1,6 bisfosfat itu adalah enzim yang kita beri nama sebagai enzim fosfofruktokinase 1. Oke, sekarang saya mau mengganti, tadi kan ada 6 karbon. Kemudian saya mau mengganti 6 karbon tersebut menjadi 3 molekul karbon. Jadi di sini ada 3 molekul karbon, kemudian di sini ada 3 molekul karbon. Nah, dari 6 saya mau mengganti mereka menjadi 3 molekul karbon. Kita hapus dulu untuk yang ininya. Oke. Kemudian fosfat yang berada di sebelah sini, fosfat yang di sini, itu dia harus berada di sebelah sini. Di sini harus ada fosfat. Kemudian di sebelah sini pun juga harus ada fosfat. Oke. Kemudian kita beri nama molekul ini, yang di sebelah kiri itu sebagai molekul DHAP. DHAP adalah dihidroksiaseton fosfat. Kemudian untuk molekul yang di sebelah kanan, kita sebut dia sebagai molekul glyceryldehyde 3-fosfat atau GA3P. DHAP yang berada di sebelah sini, dia tidak di sebelah sini ya, DHAP. DHAP ini dia tidak digunakan dalam proses glikolisis, sehingga dia akan kita konversikan ke GA3P atau gliserid 3-fosfat.
Sekarang kita bahas enzim yang digunakan untuk mensplit fruktosa 1,6 bisfosfat tadi. Itu kita sebut sebagai aldose. Kita hapus PO43-nya di sini. Oke, kita sebut dia enzimnya adalah aldose, dia yang mensplit fruktos 1,6 bisfosfat tersebut menjadi DHAP dan GA3P. Kemudian ada enzim juga yang digunakan DHAP untuk bisa dikonversikan ke GA3P. Kita sebut enzimnya sebagai triosa fosfat isomerase. Enzim ini juga dapat digunakan untuk konversi GA3P, gliserildehid 3 fosfat, menjadi dihidroksiaseton fosfat atau DHAP. Tentunya tergantung oleh kebutuhan tubuh kita. Oke, sekarang kita masuk ke molekul baru yang lain, yakni dari GA3P tadi. Yakni ini loh, molekul yang ada di bawahnya GA3P. Molekul ini kita beri nama 1,3 bisfosfat gliserida atau glyceride karena dia memiliki fosfat di ujung rantai karbon 1 dan 3. Kalau tadi 1 dan 6, sekarang di rantai 1 dan 3. Berarti di sini dia memiliki fosfat. PO43-, kemudian di sini juga ada PO43-. Enzim yang berperan tadi adalah glyceraldehyde 3 fosfat dehidrogenase atau GLIS3P dehid ini. Enzim ini dia memiliki peranan penting yang lain, yakni untuk membuat NAD+ berubah menjadi NADH. Kemudian kita lanjut ke 1,3 bisfosfoglyceride. Dia akan berubah menjadi fosfat glyceride. Dia berubah menjadi 3 fosfoglyceride. Kita hapus dulu untuk fosfat yang berada di sini biar nggak menghalangi tulisannya ya. Dari 1,3 bisfosfat, dia akan berubah menjadi 3 fosfoglycerate yang kita perantarai dengan enzim yang bernama enzim fosfoglyceride kinase. Seharusnya di sini ada nama enzimnya ya, enzim fosfoglyceride kinase. Di sini ada fosfoglyceride kinase. Oke, kalau ada enzim yang bernama kinase, berarti dia akan mengkonversikan 2 ADP menjadi ATP. Jadi kalau di sini ada 2 ADP, berarti dia akan dikonversikan menjadi 2 ATP. Kemudian kita lanjut dari 1,3 bisfosfoglycerida, dia akan berubah menjadi 3 fosfoglycerid atau gliserida, 3 fosfoglycerida. Perubahan ini tentunya diperantarai oleh enzim. Enzim yang diperantarai di sini adalah enzim fosfoglycerida mutase. Oke, fosfoglyceride mutase ini membuat yang awalnya tadi karbon yang ketiga, karbon pertama, tadi kan ada 1,3 ya bisfosfo, berarti di sini ada P, kemudian di yang di atom ketiganya itu juga ada P. Oke, dari satu ini ada 3, kemudian dirubah menjadi 3 fosfoglycerate, di mana 3 fosfoglycerate itu berarti hanya ada satu saja.
atom P-nya di atom yang ketiga. Jadi ada di sini P-nya. Nah, dari 3 fosfogliserat dengan adanya fosfogliserat mutase ini, maka akan dirubah menjadi 2 fosfogliserat. Dia bermutasi dari yang awalnya P-nya ada di atom ketiga, maka P-nya ada di atom kedua, berikatan dengan atom kedua. Oke, gini, P. Nah, fosfatnya di atom kedua, kemudian tahap selanjutnya dari 2 fosfogliserat ini akan ada 3 atom lagi, 3 atom C lagi yang akan dibentuk dengan menggunakan perantara enzim namanya adalah enolase. Oke, sebelum ke enolase, kita lihat dulu di sini kan ada 3 atom C ya. 3 atom C, kayak gini. Nah, 3 atom C ini dia akan melepaskan fosfat. Kemudian tadi adalah 3 fosfogliserat sehingga nanti dia akan berikatan rangkap. Ikatan rangkap. Kemudian di sini akan ada gugus OH. Dan ada gugus OH, kemudian hanya di sini itu akan dilepaskan. Kemudian diganti dengan fosfat PO4 3-. Menjadi PO4 3-. Nah, ini kita sebutnya menjadi kita menyebutnya sebagai enol. Enol di sini dia akan perlu diketahui bahwa ada ikatan yang tadi dirubah, jadi awalnya C-nya tanpa ikatan rangkap, tapi karena kita merubahnya menjadi enol, maka dia akan memiliki ikatan rangkap, kemudian gugus H yang berada pada OH tadi hanya akan digantikan menjadi PO4 3-. Nah, dari 2 fosfogliserat ini dengan bantuan enzim enolase tadi, karena mau dibentuk menjadi enol ya, berarti ini adalah enol. Gugus ini itu namanya adalah enol. Oke, gugus enol, sehingga produk yang dihasilkan dari 2 fosfogliserat dengan bantuan enolase itu kita beri nama menjadi PEP. PEP itu adalah fosfoenol pirufat. Oke, reaksi berikutnya dari PEP berubah menjadi molekul yang lain ini sudah tidak ada fosfat lagi, sehingga kita perlu adanya pembentukan ATP di sini. Sehingga muncul 2 ADP menjadi 2 ATP. Dari mana munculnya 2? Itu kalau kita perhatikan tadi, GA3P di sini itu 1, tetapi DHAP yang tidak digunakan, dia kan akan dikonversikan menjadi GA3P. Sehingga di sini dihasilkan ada 2 GA3P 1,32 bifosfat, kemudian 3 fosfogliserat ini juga ada 2, kemudian 2 fosfogliserat ini juga ada 2, kemudian PEP di sini juga ada 2, sehingga di sini akan terbentuk 2 ADP dan menjadi 2 ATP. Sehingga molekul terakhir, karena tidak ada lagi nama fosfat di situ, dengan bantuan pirufat kinase, maka nama terakhirnya adalah produknya adalah pirufat. Oke,
Apa yang kemudian terjadi jika ada proses pada kinase? Tadi sudah kita ketahui bahwa kalau ada kinase berarti harus ada dua ADP menjadi ATP. Tadi duanya sudah saya katakan bahwa didapatkan dari ini, tadi ada dua semua gini ya. Sehingga ada dua ADP yang harus muncul di sini. Dua ADP dan dua ATP. Dua ADP yang di pertama, yang di sini, ini pun juga sama. Ini muncul karena di sini ada dua, di sini ada dua. Gitu ya. Sehingga terbentuk dua ADP dan dua ATP. Oke. Kemudian kita lanjut. Piruvat, saya taruh ke sebelah sini ya. Kita lanjut ke sebelah sini. Jadi yang dua piruvat tadi, karena dihasilkannya kan dua, di sini juga ada dua, sehingga ada dua piruvat di sini. Dua piruvat itu akan memiliki dua jalur, yakni jalur yang pertama dia akan ke arah kiri dan dikonversikan menjadi molekul lain, dan satunya lagi ke arah kanan yang dikonversikan juga menjadi molekul lain. Oke. Yang ke kiri atau yang saya gambarkan berwarna pink ini, dia akan menjadi asam laktat dengan bantuan enzim LDH. Oke, tadi dengan bantuan LDH, dua piruvat dengan bantuan enzim LDH atau laktat dehidrogenase, dia akan merubah piruvat menjadi asam laktat dalam kondisi yang anaerobik atau yang tidak membutuhkan oksigen. Jadi oksigennya 0 atau ada tetapi sangat sedikit sekali. Oke, ketika tidak ada oksigen, maka dia akan mengkonversikan pula dari NAD+ menjadi NADPH, sehingga produk terakhirnya ini adalah asam laktat. Ya. Oke, kemudian kita hapus dulu yang untuk enol. Oke, sekarang kita bicara glikolisis. Itu tempatnya di mana? Tadi kita sudah bicara panjang lebar mengenai prosesnya. Dari awalnya adalah glukosa, kemudian dengan bantuan GLUT, dia akan masuk dan menjadi glukosa 6-fosfat dengan bantuan heksokinase ataupun glukokinase tergantung dari jaringannya. Kemudian dari glukosa 6-fosfat dia akan berubah menjadi fruktus 6-fosfat. Kemudian dari fruktus 6-fosfat dibantu dengan enzim fosfofruktokinase 1, dia akan mengkonversikan ATP menjadi ADP, kemudian membentuk yang namanya fruktos 1,6 bisfosfat. Kemudian fruktos 1,6 bisfosfat yang memiliki 6 atom karbon itu akan kita pecah menjadi 3 atom karbon, untuk masing-masing tempatnya ada 2 ya, dengan bantuan enzim aldose. Aldose kita pecah menjadi fruktos 1,6 bisfosfat, kita akan pecah menjadi DHAP, kemudian DHAP dan juga GA3P. Oke, dari DHAP kita butuh bantuan triosa fosfat isomerase sehingga akan membentuk GA3P sebanyak 2. Karena tadi DHAP tidak akan digunakan dalam jalur glikolisis sehingga dia akan dikonversikan menjadi GA3P sehingga jumlahnya menjadi 2. Nah, GA3P dia akan menjadi 1,3 bisfosfat dengan bantuan dari glyceride 3-fosfat dehidrogenase, kemudian dengan bantuan enzim fosfat glyceride kinase, maka dia akan membentuk 2 ADP dan juga 2 ATP. Jadi kalau ada kinase berarti akan ada konversi dari ADP menjadi ATP, gitu ya. Kemudian dari
mereka dari 1,3 dengan bantuan ini fosfoglyceride kinase akan berubah menjadi produknya yakni 3 fosfogliserat. 3 fosfogliserat dengan bantuan fosfogliceride mutase dia akan membuat atom P yang awalnya di atom ketiga, C ketiga, dia akan dipindah atau dimutasikan ke atom C kedua, sehingga namanya adalah 2 fosfogliserat. 2 fosfogliserat dengan bantuan enzim yang namanya enolase, dia akan dirubah menjadi enol. Jadi namanya adalah fosfoenol pirufat. Oke. Fosfoenol pirufat atau PEP dengan bantuan pirufat kinase, sekali lagi ada kata kinase berarti ada konversi dari ADP menjadi ATP dan dia tidak lagi membutuhkan, tidak ada ATP lagi sehingga fosfatnya itu tidak perlu masuk ke produk terakhir, end produknya. End produknya adalah pirufat. Nah, dari pirufat ini dia akan dirubah menjadi 2 jalur, ada jalur yang anaerobik dan ada yang aerobik. Nah, kita untuk glikolisis yang dibahas adalah yang anaerobik. Dengan bantuan enzim LDH, dia akan berubah menjadi asam laktat. Oke, kita sudah bahas mengenai itu. Sebenarnya di mana sih prosesnya? Itu ya. Proses glikolisis itu terjadi di sitoplasma. Kemudian tadi kita perlu tahu juga apa sih starting substratnya gitu ya. Substrat yang menginduksi terjadinya glikolisis itu apa? Starting substratnya itu adalah glukos. Jadi ini kita sebut sebagai starting substrat. Oke, kita udah tahu di mana, kemudian siapa yang memulai proses ini. Maka kita harus tahu end produknya atau produk akhirnya. Tadi di awal kita lihat ada end produknya adalah 2 pirufat di sini. Dia 2 pirufat, kemudian secara gross atau secara kotornya gitu ya, secara keseluruhan, total keseluruhan, yang dihasilkan, ATP yang dihasilkan dari glikolisis itu adalah 4 ATP. Yang dihasilkan. Oke, kalau kita lihat di sini yang dihasilkan tuh di sini. Ini kita hapus dulu. Nah, yang menghasilkan ATP itu adalah 2 ATP, kemudian di sini juga ada 2 ATP. Sehingga ATP secara gross-nya atau secara total keseluruhan dari glikolisis ini itu adalah 4 ATP. Namun di awal tadi kita sudah menggunakan ATP di sini. Di sini menggunakan ATP, kemudian di sini menggunakan ATP, sehingga yang digunakan 2 ATP. Nah, hasilnya tulis pakai warna hitam. Hasilnya berarti adalah 2 ATP. Jadi, glikolisis itu menghasilkan 2 ATP. Kemudian ada 2 NADH yang terbentuk. Kemudian ada anaerobiknya, dia akan merubah menjadi asam laktat. Oke, ini untuk NADH-nya. Ada 2 yang terbentuk. Setelah tadi kita belajar mengenai langkah-langkah atau step-step pada glikolisis, selanjutnya kita akan belajar mengenai regulasi atau sistem yang mengendalikan glikolisis tersebut. Di sini ada skema, ini sama, ini adalah skema dari glikolisis, gitu ya. Jadi ada glikogen masuk menjadi glukosa 6-fosfat, gitu. Kemudian akan menjadi fruktosa 6-fosfat dan seterusnya. Kemudian akan dihasilkan adalah pirufat. Yang dihasilkan adalah pirufat atau enol pirufat ini atau ketopirufat di sini.
Oke ya, berarti kita sudah tahu bahwa ada pirufat yang dihasilkan dari glikogen kemudian menjadi pirufat. Ini adalah jalur glikolisis. Kalau yang tadi itu agar mudah dimengerti sehingga ada bulatan-bulatan yang berupa 6 karbon, kemudian bagaimana ceritanya itu sudah di slide sebelumnya, sehingga sekarang kita belajar mengenai regulasinya. Oke, pengendalian glikolisis. Glikolisis itu dikendalikan oleh 3 enzim kunci, yakni enzim dari pirufat kinase, glukokinase, dan fosfofruktokinase. Tiga enzim ini itu dikendalikan oleh yang namanya insulin. Dia diinduksi oleh insulin. Kemudian kalau kita lihat di sini ada panah yang berwarna biru-biru muda. Ini artinya adalah mengaktifkan. Jadi kalau mau dibaca seperti ini, insulin mengaktifkan glukokinase. Glukokinase juga diaktifkan oleh adanya glukosa karena dia sebagai starting substratnya. Kemudian insulin dia akan mengaktifkan fosfofruktokinase dan insulin akan mengaktifkan pirufat kinase. Oke, kita lanjut. Di sini ada panah putus-putus dari glukosa 6-fosfat ke heksokinase. Ini maksudnya adalah menghambat. Sementara kalau untuk fruktos 6-fosfat, dia akan mengaktifkan fosfofruktokinase. Selain itu, yang dapat mengaktifkan fosfofruktokinase ini adalah AMP atau adenosin monofosfat, kemudian PI, fosfat inhibitor, kemudian adalah fruktos 2,6 bisfosfat. Itu yang akan mengaktifkan fosfofruktokinase. Sementara kalau yang mengendalikan, kita lihat di sini ada panah yang putus-putus berwarna pink. Itu ada sitrat, kemudian ada fatty acid, kemudian ada BK ini adalah benda keton, kemudian ada glukagon atau kita sebut sebagai CAMP, itu juga akan menghambat kerja dari fosfofruktokinase. Ya, sekarang kita lihat yang pirufat kinase. Nah, pirufat kinase itu akan diaktifkan oleh fruktos 1,6 bisfosfat. Jadi fruktos 1,6 bisfosfat akan mengaktifkan pirufat kinase. Kemudian tadi di awal juga sudah dikatakan bahwa insulin juga akan mengaktifkan pirufat kinase dan yang menghambat adalah epinefrin. Ya, glukagon dia akan menghambat pirufat kinase dan juga fosfofruktokinase. Itu dari epinefrin. Oke, ini adalah ringkasan dari apa yang saya ceritakan di slide sebelumnya mengenai pengendalian glikolisis. Jadi di sini bisa kita bentuk tabel, ada enzim glikolisis, ada heksokinase, glukokinase, fosfofruktokinase 1, dan pirufat kinase. Dan ada indusernya, represornya, kemudian aktivatornya siapa, kemudian inhibitornya siapa. Ini bisa dilihat kalau heksokinase dia yang menginhibitor adalah glukos 6-fosfat, kemudian kalau glukokinase dia akan diinduser oleh insulin, kemudian di-repress oleh glukagon atau CAMP. Kemudian untuk fosfofruktokinase 1, dia akan diinduser oleh insulin juga, kemudian direpresor oleh glukagon atau CAMP, kemudian aktivatornya itu adalah AMP, adenosin monofosfat, kemudian PI, fosfat inhibitor, fruktos 6-fosfat, kemudian fruktos 2,6 bisfosfat. Untuk inhibitornya, dia ada ATP, kemudian sitrat, fatty acid, kemudian ada badan keton, kemudian ada CAMP tadi. Oke, kita masuk ke pirufat kinase. Di sini indusernya masih sama, adalah insulin, kemudian represornya dia adalah glukagon atau CAMP, kemudian aktivatornya adalah fruktos 1,6 bisfosfat, dan juga insulin, kemudian inhibitornya adalah adenosin trifosfat atau ATP, kemudian ada glukagon atau kita sebut CAMP, kemudian epinefrin. Oke, sekian untuk
uh, materi mengenai glikolisis. Semoga bermanfaat dan selamat menunaikan ibadah puasa, serta semoga nanti untuk UTS-nya, nilai UTS-nya semuanya bagus semua sehingga tidak memerlukan ujian remedi. Saya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ada kesalahan menulis atau mungkin tulisannya juga jelek. Saya mohon maaf. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian. Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.